Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki dari STP Jakarta atau lebih dikenal sekarang Poltek AUP. Saya dari Prodi MP. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum maritim. Slowly kisses passing by the river. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum maritim. Pengertian hukum maritim. Hukum maritim adalah himpunan peraturan-peraturan termasuk perintah-perintah dan larangan-larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan. Maritim dalam arti luas yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Hukum maritim menurut Maritime Law adalah hukum yang mengatur tentang pelayaran dalam arti transportasi laut dan kegiatan yang terkait dengan pelayaran atau kenavigasian, baik yang termasuk hukum perdata maupun hukum publik. Hukum maritim adalah hukum yang mengatur pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan orang melalui laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana atau modal transportasi laut, termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut yang diatur dalam hukum perdata atau dagang maupun yang diatur dalam hukum publik. Tujuan hukum maritim yang pertama, menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Yang kedua, setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Yang bersangkut paut dalam lingkungan kemaritiman itu dibedakan menjadi dua batasan. Yang pertama, subjek hukum maritim. Ada yang pertama manusia, nahkoda kapal, awak kapal, pengusaha kapal, pemilik muatan, pengirim muatan, penumpang kapal. Dan ada juga badan hukum, rights person, perusahaan pelayaran shipping company. Terbagi menjadi ekspedisi muatan kapal laut atau IMKL, International Maritime Organization atau IMO, Ditjen Perhubungan Laut, Administrator Pelabuhan, Kesyah Badaran, Biro Klasifikasi. Ada objek hukum maritim. Ada benda berwujud. Terbagi kapal, perlengkapan kapal, muatan kapal, tumpahan minyak di laut, sampah di laut. Dan ada juga benda tak berwujud. Terbagi perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan, surat kuasa, perintah, lisan. Dan ada juga benda bergerak. Terbagi menjadi perlengkapan kapal, muatan kapal, tumpahan minyak di laut. Dan ada juga benda tak bergerak, di antaranya adalah galangan kapal. Aspek internasional hukum maritim. Tiap negara mempunyai hukum yang berbeda dengan hukum negara dari mana kapal tersebut berasal. Oleh sebab itu, adalah sangat penting untuk sebanyak mungkin mengikuti hukum internasional baik yang bersifat privat maupun publik. Di bidang privat, terdapat beberapa hukum internasional dalam bentuk konvensi maupun dalam bentuk kesepakatan yang akhirnya menjadi konvensi yang diikuti oleh banyak negara, antara lain. Yang pertama, International Convention of Maritime Lines and Mortgages pada tahun 1993 yang ditetapkan di Geneva Mei 1993. Yang kedua, International Convention on the Arts of Ship pada tahun 1999 yang ditetapkan di Geneva March 1999. Di bidang publik terdapat cukup banyak konvensi yang menyangkut berbagai aspek. Aspek keselamatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, International Safety Management atau ISM. Yang kedua, Port State Control
atau VIC, atau yang ketiga International Ship and Port Safety Security Codes atau ISP Code. Hukum maritim jika ditinjau dari tempat berlakunya, maka ada dua golongan. Yang pertama, hukum maritim nasional. Hukum maritim nasional adalah hukum maritim yang berlaku secara nasional dalam suatu negara. Yang kedua, hukum maritim internasional. Hukum maritim internasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara internasional sebagai dari hukum antar bangsa atau negara. Ruang lingkup hukum maritim. Yang pertama, hubungan hukum antar bangsa atau negara dalam kaitannya dengan persoalan kemaritiman. Yang kedua, hubungan hukum antar negara dengan badan hukum maritim atau perusahaan pelayaran. Yang ketiga, hubungan hukum antar negara dengan orang perorangan. Yang keempat, hubungan antar badan hukum maritim dengan nahkoda dan awak kapal lainnya. Yang kelima, hubungan hukum antar badan hukum maritim. Yang keenam, hubungan hukum antar negara dengan alat kelengkapan yang menyangkut lingkungan maritim. Yang ketujuh, hubungan hukum antar negara dengan lembaga maritim internasional. Yang kedelapan, hubungan hukum antar lembaga maritim internasional dengan orang perorangan. Yang kesembilan, hubungan hukum antar nahkoda selaku pimpinan di atas kapal dengan anak buah. Itulah ruang lingkup hukum maritim. Peraturan Safety of Life at Sea atau SOLAS. Peraturan Safety of Life at Sea (SOLAS) adalah peraturan yang mengatur keselamatan maritim yang paling utama. Struktur dari SOLAS Convention. Yang pertama, ada alat komunikasi. Yang kedua, keselamatan navigasi. Yang ketiga, sertifikasi. Itulah peraturan Safety of Life at Sea atau SOLAS. International Maritime Organization atau IMO. IMO itu adalah badan organisasi yang menangani masalah teknis dan sebagian besar kegiatannya dilakukan oleh beberapa komite. Yang pertama, The Marine Safety Committee atau MSC. Yang kedua ada MEVC dan yang ketiga Detectional Cooperation Committee, dan keempat Sekretariat IMO. International Maritime Organization atau IMO. IMO adalah badan organisasi yang menangani masalah teknis dan sebagian besar kegiatannya dilakukan oleh beberapa komite. Yang pertama, The Marine Safety Committee atau MIC. Ada IMVC dan The Technical Cooperation Committee. Dan yang keempat, Sekretariat IMO. Tugas dan pekerjaan IMO. Tugas paling utama IMO adalah membuat peraturan-peraturan keselamatan kerja di laut, termasuk keselamatan pelayaran dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan perairan. Konvensi-konvensi IMO paling penting yang sudah dikeluarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Safety of Life Sea atau SOLAS Convention pada tahun 1974 atau 1978. Yang kedua, Marine Pollution Prevention atau MARPOL Convention 1973 atau 1978. Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Safety atau CSI Wise Convention 1978, termasuk beberapa amandemen dari setiap konvensi. Sekian dan terima kasih, itulah penjelasan sedikit tentang hukum maritim.